Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nabila dari kelas RI 3C. Jadi, di sini saya akan mengerjakan hands-on, yaitu tentang produksi, topiknya tentang produksi dan ekspor kopi. Bentar. Nah, jadi pada praktikum ini dilakukan proses klarifikasi menggunakan dua algoritma, yaitu decision tree dan random forest dengan dataset coffee, production, dan export. Serta tujuan analisis adalah membandingkan performa kedua model untuk menentukan algoritma yang paling efektif pada dataset. Nah, di deskripsi dataset ini, dia memiliki production and export berisikan informasi mengenai produksi kopi per negara, volume volume ekspor tahunan, konsumsi, dan jenis komoditasnya. Variabel lain terkait industri kopi. Tujuannya untuk klarifikasi memprediksi status ekspor, misal tinggi rendah, yes, no, atau kategori lain tergantung datasetnya. Nah, di sini pra dan proses datanya. Tahapan processing itu check missing value, diisi dengan menggunakan media numerik dan modus kategorik. Karena ini kodenya tanpa ada missing value, jadi dia bebas dari missing value. Missing value-nya 0, jadi tidak ada pembersihan missing value juga. Encoding nih, variabel kategorikal, one hot encoding. Nah, selanjutnya ada standarisasi data untuk fitur numeriknya. Train test speed, 80% train dan 20 test. Coba kita lihat ya. Nah, logistic regression ini dia untuk mengimport datanya. Dia walaupun dia tidak mengeluarkan output apapun, kalau misalkan error baru dia mengeluarkan output. Nah, jadi selanjutnya ini kita akan melihat nih ya. Input outsourcing kan pandas ini. Udah tuh kan. Nah, selanjutnya ada load dataset. Nah, load dataset ini dia berisikan fungsinya untuk membaca file CSV-nya untuk memperlihatkan berapa baris awalnya. Coba kita lihat. Baris awalnya ini ya, logistiknya. Nah, sebuah print misalkan dataset shape-nya 1215, artinya 1200 baris dikali 15 kolom. Tabel 5 baris pertama itu head, lead, column, country, year, export value-nya. Nah, jika file tidak ditemukan, maka Python akan melakukan file not found error. Periksa path to CSV-nya. Yang ketiga, itu membuat train logistic regression model. Nah, di sini fungsinya jika tidak punya label kategorikal, membuat kategorikal low, medium, high. Nah, di sini ada IDE singkat di confusion and OOD ratio. Ini mana confident. Nah, di ini kan ada train, train ya. Ini fungsinya untuk membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian default 80 sampai 20. Mempertahankan proporsi kelas stratifi bila kelas tidak seimbang. Output tidak ada print jika stratifi tidak cocok, misal kelasnya hanya satu sampel akan muncul error. Nah, di definisi people modelnya itu ada people line. Nah, prediksinya proba ya, probe sama model proba. Tes model prediknya. Nah, di sini juga ada modelnya lagi nih, COV. Nah, di sini ada fitur confident ratio-nya, self value, terus logistic regression, terus ada confession metric and metric nih. Jadi di sini kita akan lihat. Nah, metrik ini dia untuk fungsi evaluate. Nah, fungsinya untuk cetak metrik utama dan tampilkan conversion metric head map jika binary tampilkan ROC, curve, and ouch. Contoh output classification report untuk 3 kelas. Precision recall F1 support. Nah, ini interpretasi singkatnya ya. Precision tinggi nih, memprediksi positif lebih akurat nih. Recall tinggi, model menangkap banyak instant positif.
F1 score gabungan precision and recall bagus untuk dataset tak simbang. Nah, conversion metric nih menggambarkan berapa banyak sampel tiap kelas yang diprediksi benar atau salah. ROC ini relevan untuk kasus binary, itu untuk nilai mendekati 1 berarti performanya kuat. Selanjutnya ada feature inference khusus random forest. Nah, di dalam ini ada PD data frame, wait. Nah, precision curve ya, tadi itu. Data forest. Nah, data forest ya. Ini tuh kontribusi tiap fitur terhadap keputusan model berdasarkan Gini, Inverti, output visual, bar chat top, 20 fitur, terus contoh interface rainfall, IVG temp, farm size, top fitur. Faktor ini paling berpengaruh pada categorical export. Catatan nih, jika ada one hot encode, nama fitur akan seperti region A, region B, dan sebagainya. Job lip. Nah, template. Nah, kan ini nih, conversion metric-nya ada query, precision, recall, score, terus precision, revolve curve, tuh kan. Celebration-nya ini. Terus selanjutnya itu, nah, jadi nih, dataset ini kan 1215 ya, contoh output satuannya ya. Dia berisikan 5 baris dan sampai dia model disimpannya. Kita lihat nih, di sini ada ROC curve-nya nih. Ntar kita bahas dari satu persatu nih, dari outputnya. Ini logistic regression-nya nih, dan OOT ration-nya. Future confidence and odds ratio nih. Dia ada 1200 dikali 15 kolom. Conversion matrix-nya dia berisikan 393,171. Evolution matrix-nya nih, Akori 0 sampai F1 ini dia ini kan 0 ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Jadi kita mulai dari 0. Nah, di ini naik ya. Kurvanya naik nih. Nah, recession recall ini dia seperti ini dari satu ke satu. Terus ini celebration curve dia apa ya? Menimpa ini garis tengahnya. Sigmoidloid dan examples. Nah, ini dia sampai logit 5000 di sigmoid yang terakhir di Z5. Begitupun yang lainnya. Nah, di sini ini ada decision tree visualization. Sini ada 20 visualisasi. 20 kali 20. Nah, di sini overfitting analysis depth versus error nih. Di sini. Nih, untuk training errornya dia di sini. Ini testingnya. Tesnya, ini trainingnya. Ini curve jumlah pohon PS error nih. Pohonnya kayak gini. Kurvanya. Naik, turun, naik. Nah. Kalau ini dia apa ya? Kayak sebelah gitu loh. Kalau yang ROC Curve Random Forest ini dia cuman kayak dari ujung ke ujung tapi dia tidak menimpa si tengah ini. Dia tidak apa ya? Menimpa yang ini garis tengah. Ini dia berada di titik hampir melewati garis di hyperlane margins. Dia sudah melewati hyperlane tapi dia hampir melewati margin dia udah sampai melewati margin juga garisnya. Oke? Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.